Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya, Ibu Sevi, guru mata pelajaran geografi kelas 10 IPS 1 sampai 4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-11 yaitu tentang teori pembentukan bumi, di mana pada video sebelum kita sudah menyelesaikan materi KD 32 yaitu materi yang terakhir tentang sistem informasi geografis. Nah, kali ini pada video 11 ini kita akan melanjutkan KD 33 yaitu tentang teori pembentukan bumi. Tujuannya memahami teori pembentukan planet bumi yang merupakan bagian dari KD 33 yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, dan KD 43 menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Teori pembentukan bumi yang pertama ada teori kontraksi atau contraction theory oleh Rene Descartes yang menyatakan bahwa bumi makin lama makin menyusut dan mengerut karena pendinginan. Proses pendinginan ini membentuk relief di permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan dataran. Selanjutnya, teori dua benua atau Laurasia dan Gondwana oleh Edward Jones 1884 yang menyatakan bahwa bumi awalnya terdiri atas dua benua sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Selanjutnya, dua benua tersebut bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Laurasia terpecah membentuk Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Gondwana terpecah membentuk Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan Antartika. Nah, ini gambarannya ya. Awalnya bumi kita masih menyatu menjadi benua besar yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia terpecah menjadi beberapa benua yang saat ini ada Eropa, Asia, Amerika Utara, begitu juga yang Gondwana. Selanjutnya, teori apungan benua atau continental drift teori oleh Alfred Wegener tahun 1912 menyatakan bahwa awalnya bumi hanya ada satu benua yaitu Pangaea dan satu lautan luas yaitu Laut Tethys. Selanjutnya, Pangaea terpecah menjadi beberapa benua. Rotasi bumi secara sentrifugal mengakibatkan benua-benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Nah, kalau yang teori apungan benua, awalnya bumi menjadi satu benua yaitu Pangaea, kemudian terpecah menjadi benua saat ini. Sedangkan pada teori sebelumnya yaitu teori dua benua, terbagi menjadi dua benua. Lihat perbedaan kedua teori ini. Selanjutnya, teori apungan benua atau continental drift. Bukti-buktinya kalau bumi itu awalnya menjadi satu benua atau Pangaea, yaitu yang pertama, persamaan garis pantai timur benua Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan garis pantai barat benua Eropa dan Afrika. Daerah Greenland menjauhi Eropa, Pulau Madagaskar menjauhi Afrika Selatan, kegiatan seismis di patahan San Andreas, Samudra Atlantik makin luas karena pergerakan benua Amerika ke barat, batas Samudra Hindia makin mendesak ke utara. Teori selanjutnya, teori konveksi atau convection theory oleh Arthur Holmes Herahan menyatakan bahwa di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Arus konveksi membawa materi lava sampai ke permukaan bumi dan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Lapisan baru ini menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Ya, teori ini bisa kita lihat pada fenomena meletusnya gunung berapi ya. Bagaimana magma bisa keluar melalui gunung, nah itu akibat arus konveksi. Bukti dari teori konveksi ini adalah yang pertama, terbentuknya pematang tengah samudra seperti Mid-Atlantic Ridge dan Mid-Pacific Atlantic Ridge. Makin jauh dari pematang tengah samudra, makin tua umur batuannya. Kondisi ini menunjukkan terdapat gerakan dari Mid-Oceanic Ridge ke arah menjauh. Peristiwa ini disebabkan adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. Selanjutnya, teori lempeng tektonik atau plate tectonic theory oleh Alfred Wegener yang menyatakan bahwa benua yang padat sebenarnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek. Lapisan kerak terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang seolah mengapung dan bergerak di atas lapisan mantel yang cair, sangat panas dan selalu bergolak. Pergolakan magma di dalam bumi menyebabkan benua-benua bergeser. Ya, jadi kenapa kalau kita lihat saat ini pergeseran benua ini bisa kita
lihat melalui fenomena gempa bumi ya. Karena bumi sebenarnya, lempeng-lempeng di bumi ini selalu bergerak. Nah ini ya kenapa bumi ini selalu dinamis ya. Kita tidak berada di atas lempeng yang statis atau tetap, tapi kita berada pada lempeng yang selalu bergerak. Nah ini setiap lempeng ini ada pergerakannya masing-masing, baik lempeng samudera maupun lempeng benua ya. Misalnya ini lempeng Eurasia, pergerakannya tanda panahnya ke sini, kemudian lempeng India Australia, dan setiap lempeng punya pergerakannya masing-masing. Ini merupakan hasil penelitian ya oleh para ilmuwan. Selanjutnya, nah pergerakan lempeng tadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis gerakan. Yang pertama, pergerakan lempeng yang saling menjauh disebut dengan divergen ya, baik kerak samudra dengan kerak samudra ataupun lempeng samudra dengan lempeng benua ataupun lempeng benua dengan lempeng benua. Dan pergerakan yang saling mendekat nih ada dua. Yang pertama pergerak disebut dengan konvergen ya, baik oleh lempeng samudra dan lempeng benua maupun lempeng benua dengan lempeng benua. Dan gerakan yang bergeser saling berlawanan disebut dengan transform. Nah, bagaimana hasil dari pergerakan lempeng ini di permukaan bumi? Kalau kalian tidak asing tentunya dengan pegunungan Himalaya atau Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang berada di Himalaya di benua Asia, itu merupakan hasil dari pergerakan lempeng yang saling mendekat atau konvergen, yaitu pertemuan antara lempeng benua India dan lempeng benua Eurasia ya. Nah ini awalnya seperti ini ya, kemudian pergerakan selanjutnya masih terus bergerak mendekat dan terbentuklah Himalaya sebagaimana yang nampak di permukaan bumi saat ini. Selanjutnya ini karakteristik lapisan bumi ya. Setelah kita baca teori pembentukan bumi, para ilmuwan mencoba untuk merekonstruksi ya berdasarkan beberapa metode bahwa di bawah permukaan di mana kita hidup, bumi ini terdiri atas beberapa lapisan. Jadi bumi ini tidak kosong ya, di bawahnya ada beberapa lapisan. Lapisan paling dalam ini adalah inti bumi atau core ya. Dalam bahasa Inggrisnya terbagi jadi inti bumi terbagi dua, inner core dan outer core ya. Inner core ini bentuknya solid atau padat, outer core bentuknya cair. Nah ini ya sampai ke permukaan bumi ada mantel dan ada litosfer. Nah ini ketika dipotong ya, dipindahkan ke sini, maka kita bisa klasifikasikan lapisan paling dalam atau paling bawah ini adalah inti bumi, kemudian di atasnya ada astenosfer ya, berisi magma, kemudian ini ada litosfer. Litosfer di sini adalah lapisan bumi yang berbentuk padat ya, ada lempeng benua dan lempeng samudra. Kemudian lapisan bumi yang selanjutnya ada lapisan berisi air yang mengisi lempeng samudra, yaitu hidrosfer, dan yang mengisi lekukan cekungan yang ada di daratan, dan atmosfer adalah lapisan bumi yang berisi udara. Jadi lapisan bumi ini terdiri dari pusat bumi atau dalam sampai ke permukaan bumi. Jadi lapisan bumi paling luar yaitu berupa atmosfer berisi lapisan udara. Selanjutnya penutup teori pembentukan bumi dapat menggambarkan asal mula terbentuknya bumi, sehingga ketika pada saat ini terjadi banyak dinamika fenomena pergerakan bumi, kita sudah bisa mengetahuinya dari teori-teori pembentukan bumi yang ada. Kemudian yang kedua, struktur bumi dapat menggambarkan dinamika pergerakan bumi dan potensi sumber daya alam yang dikandung di dalamnya. Nah ini tugasnya. Seperti biasa untuk awal-awal materi, kalian cukup menjawab melalui komentar video di bawah ini. Untuk 10 IPS 1, soalnya setiap kelas berbeda-beda, bumi makin lama makin menyusut dan mengerut karena pendinginan. Proses pendinginan ini membentuk relief di permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan dataran. Pernyataan di atas merupakan teori pembentukan bumi. Kemudian soal yang kedua,
pergerakan lempeng saling menjauh disebut dengan mudah ya. Soal kelas 10 IPS 2, awalnya bumi hanya ada satu benua atau Pangaea dan satu lautan luas. Dan selanjutnya, pernyataan di atas merupakan teori pembentukan bumi. Dan yang kedua, pergerakan lempeng yang saling mendekat disebut dengan kelas 10 IPS 3. Bumi awalnya terdiri atas dua benua sangat besar yaitu Laurasia di kutub utara dan Gondwana di kutub selatan. Nah, merupakan teori pembentukan bumi apa? Yang kedua, tuliskan lapisan bumi yang ditunjukkan dengan nomor 4. Nih ya, gambar ini dilihat. Yang ditunjukkan dengan nomor 4 ini lapisan buminya apa? Lihat di struktur atau karakteristik lapisan bumi. Kelas 10 IPS 4, tuliskan satu bukti teori apungan benua. Yang kedua, tuliskan lapisan bumi yang ditunjukkan dengan nomor 1 ini. Jadi kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4, soal nomor 2-nya lihat gambar ini. Format tugasnya, ini ketentuan tugasnya ya, tulis nama dan kelas serta soal dan jawaban pada kolom komentar video ini sesuai format yang ditentukan. Jawab soal sesuai dengan kelas Anda. Screenshot jawaban Anda pada kolom komentar video ini, kemudian kirim melalui Google Classroom. Ini opsional saja, nggak perlu dikirim, tidak apa-apa. Cukup Ibu melihat atau mengoreksi melalui video ini. Tugas dikirimkan paling lambat 1 minggu, hanya berkomentar dengan sopan, hanya untuk menjawab soal pada kolom komentar video ini. Nah, ini formatnya seperti sebelumnya. Nama kelas soal 1 di untuk yang soalnya panjang soal 1 tidak perlu ditulis, langsung jawabannya saja. Kemudian jawaban untuk yang saat ini, untuk yang kali ini kalian cukup menulis jawabannya saja. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.